Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Petra, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari desain sebuah parkiran. Lokasi yang kami pilih adalah di parkiran di Pakuwon City Mall 2, Kota Surabaya. Aspek pedestrian. Pertama, saya mengukur walking distance, yaitu sekitar 64 meter, masih termasuk dalam batas yang disarankan, yaitu 150. Kemudian saya juga mengukur lebar gang selebar 6 meter, di mana ini merupakan lebar yang sangat cukup untuk pejalan kaki walaupun dengan satu kendaraan. Yang tidak saya temui di lokasi parkir ini adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ini merupakan fasilitas parkir yang cukup penting dan harusnya ada. Jadi ini adalah internal layout dari parkiran yang ada di Pakuwon City Mall. Jadi mobil masuk melalui pintu di atas dan exit lalu pintu di bawah. Dapat dilihat bahwa mereka membuatnya adalah satu arah sehingga tidak memungkinkan atau sulit untuk terjadinya tabrakan karena mobil berjalan dari satu arah saja. Aspek ketiga adalah external access, entrance and exit. Untuk akses masuk memiliki lebar jalur sebesar 4,5 meter dan exit 3,2 meter, di mana menurut guideline di bawah ini masih oke. Namun pada akses keluar, menurut kelompok kami persimpangan untuk keluar ini jalurnya cukup tajam, jadi untuk keluar membutuhkan haluan yang sedikit lebih besar, apalagi untuk mobil yang parkir di daerah sini. Menurut kelompok kami juga sebaiknya island ini dibuat lebih melengkung karena ban mobil berpotensi mengenainya jika tidak ada haluan yang cukup. Selanjutnya ada aspek sistem struktur dan posisi kolong. Pada parkiran ini bisa dilihat bahwa posisi kolong sudah baik dan penempatannya tidak terlalu depan, sehingga garis marka parkir masih bisa terlihat dengan jelas. Yang selanjutnya adalah aspek rem. Pada parkiran Pakuwon City Mall, terdapat parkiran yang terdapat di rem. Parkiran ini menurut kami kurang ideal, karena selain tempatnya yang miring, terdapat risiko pada saat membuka pintu, bisa jika tidak hati-hati atau lupa ditahan pintunya berpotensi mengenai mobil lain yang ada di sampingnya. Selain itu, rem ini juga sebagai akses orang ke lantai parkiran selanjutnya, yang memiliki dua arah. Kemiringan dari rem ini sendiri sebenarnya sudah cukup ideal, yaitu sebesar 5,71% yang menurut peraturan di bawah ini masih sangat oke. Aspek selanjutnya adalah signage dan coding, penempatan rambu, marka, jelas, menggunakan warna yang jelas, dan juga di lokasi yang penting seperti exit, entrance, dan juga intersection. Kemudian codingnya menggunakan huruf dan angka yang mudah dipahami, namun akan lebih bagus bila menggunakan gambar yang mudah diingat. Kemudian fire sprinkle dan extinguisher atau APAR sesuai dengan peraturan yang ada. Penempatan dari fire sprinkle tidak mengganggu clearance dari kendaraan dan mencakup seluruh area. Kemudian penempatan APAR setiap 2 atau 3 kolom dan juga dengan ketinggian yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk lightingnya sendiri ketika siang hari, bahkan lampu tidak perlu dinyalakan, area tersebut sudah terang karena adanya sinar matahari. Namun saat malam hari, adanya lampu-lampu yang ditempatkan membantu untuk menjaga tetap terang. Aspek berikutnya ada detail. Di sini saya mengambil 3 contoh detail dan terlihat semuanya masih cukup bagus. Hanya ada satu yang terkikis di entrance ramp. Namun setelah dicek dengan standarnya, kemungkinan besar ini adalah kesalahan dari pengemudi. Aspek clear span. Untuk jarak antar kolom didapatkan sebesar 5,2 meter dan lebar stall parkir didapatkan sebesar kurang lebih 2,15 meter. Jika berdasarkan buku yang berjudul Parking Structure Design Guidelines, diketahui bahwa untuk sudut parkir 90 derajat dibutuhkan minimal 2,59 meter hingga 2,74 meter. Ada guideline yang mengatur sekitar 2,4 meter, sehingga untuk lebar stall parkiran ini dinilai masih kurang lebar. Dapat dilihat bahwa panjang dari stall yang tersedia totalnya adalah 5 meter. Lalu untuk mobil seperti Innova ini, jika dilihat dari foto ini, hasil belakangnya akan terlalu mepet dengan dinding. Maka ada baiknya jika ini diperpanjang sedikit karena tidak semua beberapa mobil itu memiliki bagian panjang yang lebih panjang seperti Camry yang ada di gambar bawah ini. Untuk elevation clearance, di sini tinggi maksimum yang tertera adalah 2 meter. Namun saya menemui satu lokasi yang tingginya hanya 1,98 meter. Ini merupakan hal yang cukup berbahaya, walaupun hanya pada satu spot saja. Aspek parkir tidak layak. Untuk parkir yang tidak memungkinkan seharusnya diberikan rambu seperti pada foto yang kanan, atau tidak akan menyebabkan salah paham dan timbul potensi bahaya.